manusia. Jadi bagi kita sebagai muslim, kita harus yakin bahwa agama kita ini menghormati dan memelihara hak-hak manusia itu. Itu harus kita pegang itu. Jadi mereka yang mendalami ya syariat Islam itu akan mudah menyimpulkan bahwa tujuan-tujuan dari ajaran agama Islam ini yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi untuk apa sih agama itu? Agama itu sesungguhnya untuk apa istilahnya? Menghormati atau menjaga hak-hak asasi manusia yang perlu dipelihara. Apa hak itu? Hak hidup. Nah, kita sebut berarti agama kita memelihara kehidupan. Kemudian hak agama itu keyakinan. Maka di Indonesia ini dijamin semua warga untuk memeluk agamanya, karena itu hak dasar. Itu harus dijaga. Berarti negara kita demokratis karena semua agama itu dipersilahkan hidup dan berdampingan. Kemudian hak akal. Apa istilahnya? Ya, untuk berpikir, mengutarakan pendapat. Nah, itu namanya akal. Kemudian harta. Jadi kita harus menjaga kepemilikan seseorang terhadap hartanya. Kemudian keluarganya itu harus dihormati, dijunjung tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya bisa kita kutipkan di sini Emily bahwa dalam sejarah itu ada khalifah kedua namanya Umar bin Khattab, ya, pengganti Nabi setelah Nabi wafat itu ada penggantinya. Pertama adalah Abu Bakar, khalifah pertama. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah mengecam begini terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ungkapannya sangat populer. Jadi khalifah ini menegaskan keberpihakannya pada hak asasi manusia. Kata Umar, kapankah kalian pernah diperkenankan memperbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Jadi setiap manusia itu lahir itu sebagai pribadi yang merdeka. Itulah cara pandangnya. Maka kita nggak boleh kemudian dalam hidup ini menganggap orang lain itu di bawah kita. Apalagi sampai memperbudaknya. Itu nggak boleh. Jadi kalau sekarang masih ada istilahnya perbudakan modern, ya itu sebenarnya bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana hak-hak asasi manusia dalam Islam itu dibangun. Nah, hak-hak dasar atau yang kita sebut hak asasi manusia dalam Islam itu dibangun atas dasar dua prinsip utama. Apa? Ini yang menjadi juga nilai demokrasi. Pertama adalah persamaan manusia. Al-musawah namanya kalau dalam bahasa Arab itu. Artinya apa? Bahwa kita menganggap manusia itu sederajat. Manusia itu sama. Baik yang putih, yang hitam, yang orang Jawa, yang orang luar Jawa, itu sama. Nah, kira-kira begitu. Kemudian prinsip yang kedua adalah kebebasan setiap individu. Atau dalam bahasa Arab namanya al-hurriyah. Jadi kita ketika belajar demokrasi itu apa? Jangan lepas dari ini. Nah, mari kita pelajari lebih jauh prinsip yang disebut dengan prinsip persamaan tadi, yang al-musawah tadi. Jadi prinsip yang pertama, al-musawah ini pada dasarnya berangkat dari dua pilar ajaran Islam, ya, bahwa manusia ini pada dasarnya asal-muasalnya itu satu, ya kan? Asal-muasalnya satu. Manusia ini semuanya keturunan anak Adam, kira-kira begitu. Dan yang kedua, manusia ini secara universal harus dihormati. Maka kita sebut dengan kita harus manusiawi. Karena ada hak bersama yang dijunjung tinggi. Nah, kita nggak boleh melanggar kemuliaan manusia itu. Nah, yang pertama tadi, cara pandang yang paling penting untuk kita pahami bahwa manusia ini kan satu, diciptakan oleh Allah, ya. Itu jelas kalau cara pandang kita kan, dengan jiwa yang satu awalnya, ya, dengan apa istilahnya, asal yang satu. Nah, sehingga kemudian secara tidak langsung Mbak Emily, manusia ini di dunia ini, di bumi ini itu kayak saudara sebenarnya. Kita ini bersaudara sebenarnya.
meskipun dengan orang-orang luar negeri sekalipun. Itu namanya prinsip kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Makanya kalau di negara-negara antar negara di dunia ini kan, kalau ada misalnya negara yang melakukan kejahatan terhadap rakyatnya, ya, genosida, ya, gitu. Misalnya ada yang membunuh, menembaki warga-warga negaranya secara membabi buta, maka negara lain akan berteriak, akan ikut peduli. Itulah yang disebut dengan bahwa kita ini bersaudara sebenarnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian kita tidak boleh ada kasta. Kasta itu nggak ada dalam agama kita. Inilah nilai dasar demokrasi yang harus kita pahami. Meskipun dulu ada istilah kasta Arya, Sudra, Arya mah agak tengah ya. Sudra paling bawah, Sudra, Arya, Satria. Nah, paling atas itu Satria itu. Nah, itu kalau dalam agama kita nggak mengenal itu. Nah, terus perbedaan di antara kita itu terletak pada apanya? Nah, tentu bukan pada tadi hal-hal yang bersifat bawaan tadi. Misalnya kita nggak boleh laki-laki di atas perempuan, nggak boleh begitu. Perempuan lebih di atas, nggak boleh. Berdasarkan gender itu kita nggak boleh. Nah, itu nggak bisa kemudian dijadikan ukuran. Maka kata Al-Quran itu, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Jadi yang menentukan derajat manusia itu adalah sikapnya, ketakwaannya, dan seterusnya. Nah, karena kita ini adalah keluarga besar yang bernama manusia ini, maka kemudian kita harus saling mengenal, ya, saling berinteraksi. Itulah ajaran dari surat Al-Hujurat, ya. Ini harus kita pahami. Al-Hujurat ayat 13. Sering kita dengar, Mbak Emily. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yang tadi kita bacakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, ini penting, ya. Inilah yang disebut dengan prinsip kesatuan manusia. Nah, yang kedua tadi itu adalah persamaan. Jadi kita menganggap bahwa manusia ini pada dasarnya sama, maka mereka harus didengar apa pendapatnya. Maka biasanya kalau negara disebut, negara ini demokratis, itu negara yang menjamin hak-hak warganya untuk berpendapat, bersuara. Nah, bersuara itu kalau dalam untuk menentukan presiden atau pemimpin kan bentuknya ngapain? Milih, kan? Ya. Sebenarnya siapa sih yang paling dikehendaki? Yang paling dikehendaki rakyat Indonesia itu siapa? Nah, kita sedang menuju ke sana. Siapa sih? Muncullah calon-calon itu. Itu yang akan kita pilih. Kita yang akan menentukan. Nah, tentu saja asal dengan proses yang fair, yang adil, yang jujur, ya nanti siapapun yang menang di antara mungkin 3 pasangan atau 4 pasangan, mungkin ada yang sudah jelas pasangannya siapa, ada yang belum jelas, itu soal lain, ya. Yeah. Kita sedang menuju ke sana karena kita punya hak yang sama untuk menentukan siapa pemimpin kita, kira-kira begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan, atau kalau dalam bahasa lainnya egalitarianisme. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam. Artinya Islam itu memandang itu, bahwa dalam kehidupan kita ini, antar kita ini ada hak-hak yang sama yang harus dijaga. Nah, inilah kehormatan ini yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu menurut saya, dengan kita mempelajari nilai-nilai dasar ini, insya Allah besok kalau kita memilih pemimpin, berdemokrasi, itu betul-betul dengan kesadaran, tidak boleh ngasal. Ya. Inilah, maka jangan disia-siakan. Anda sudah diberi hak untuk menentukan, kok malah udahlah saya golput aja. Nah, itu menurut saya, ya itu eman-eman gitu. Karena kita harus bersuara, kita harus berpendapat, ya kan? Maka sekarang misalnya dengan kasus yang di Batam itu,
yang rempang itu, mungkin banyak kritikan, ini pemerintah ini gimana kok bisa dianggap melakukan kekerasan terhadap masyarakat Batam. Mereka harus bersuara, harus didengar. Kalau kita demokratis harus didengar. Meskipun barangkali ya mungkin ada pelanggaran hak dan sebagainya, soal tanah dan sebagainya, itu soal lain. Tapi mereka itu harus diperlakukan dengan adil karena mereka punya hak, punya kehormatan yang harus dijaga. Jadi nggak boleh pemerintah itu sewenang-wenang merebut atau mengusir warganya, meskipun barangkali ada masalah hukum, itu soal lainnya. Tapi mereka itu berhak untuk hidup di Indonesia ini dengan nyaman dan seterusnya. Itulah contoh bagaimana pentingnya demokrasi. Maka kita harus bersuara. Nah, cuma bersuara itu harus dengan saluran, tidak kemudian asal bersuara. Nah, itulah contoh dari kenapa kita kemudian kok perlu pemilu dan seterusnya. Begitu Mbak Emily, nanti kita lanjutkan kembali bagaimana sesungguhnya elemen-elemen dasar yang kita bisa kaitkan antara praktek demokrasi dengan ajaran Islam. Begitu Mbak. Baik, Mitra Lovers, sudah pembahasan kita hari ini ya, temanya adalah Islam dan demokrasi. Dan mungkin Anda juga bahkan sudah melihat ya beberapa calon yang sudah memberikan janji-janjinya nanti ke depannya akan menjadi ini itu. Silakan Mitra Lovers, untuk Anda yang mau bertanya secara langsung pada Pak Fuad, boleh lewat SMS ataupun WhatsApp ya di 081326151049 atau via online-nya di 621 Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto, All the All Hits, dan kita masih ada di segmen Beranda Islami, masih dengan tema yang sama yaitu Islam dan demokrasi. Silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Baik, Pak Fuad, silakan dilanjutkan. Ya, mungkin ini agak berat ya, tapi menurut saya penting untuk kita paham. Jadi jangan kemudian kita kayak nggak mau tahu gitu ya. Jadi betul. Jangan sampai kita menjalankan sebuah aktivitas itu hanya ikut-ikutan. Ya. Kenapa kita harus memilih? Ya pokoknya karena saya harus memilih. Sama pertanyaan, kenapa saya harus sholat? Nah, pokoknya saya ikut-ikutan sholat, nggak bisa begitu. Okay. Nah, memilih ketika kita pemilu besok itu sebenarnya bagian dari hak kita dalam berdemokrasi, karena hak kita ini dihargai oleh negara. Nah, kira-kira begitu. Nah, prinsip berikutnya, mitra sekalian, yang harus kita pahami bahwa ada prinsip kebebasan sebenarnya. Ini adalah pandangan Islam bahwa manusia itu bebas sebenarnya. Maka istilahnya, manusia ini harus dijamin kebebasannya. Tapi kemudian tentu saja bertanggung jawab, ya. Karena kita bebas, maka kita punya tanggung jawab. Ya, bagaimana untuk menentukan pilihan misalnya. Dalam hal apapun terserah, beragama bebas. Maka orang berislam itu nggak dipaksa, Mbak. Maka biasanya kalau ada orang nih, mau mu'alaf nih, ditanya, kenapa kamu mau masuk Islam? Nah, itu untuk memotivasi calon mu'alaf itu untuk bahwa dia memilih dengan kesadarannya. Nah, kira-kira begitu. Oleh karena itu menurut saya prinsip kebebasan ini dalam agama kita juga dijamin. Kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, Mbak. Oke. Maka kemudian ketika kita memilih capres, memilih partai, itu adalah kebebasan kita dalam politik. Itu dijamin oleh agama kita. Jadi jangan takut untuk berbeda dengan teman Anda. Capres kita boleh beda, partai kita boleh beda, caleg kita boleh beda. Tapi masalahnya kita memilih itu benar-benar dari hati nurani atau tidak. Itu dia. Benar-benar bebas atau tidak. Jangan-jangan karena intimidasi. Awas kalau kamu gak milih, tak kasih uang ini. Awas, kamu harus milih. Karena kita nerima duitnya, ya akhirnya kita nggak bebas. Itu namanya kita menjual kebebasan kita. Jadi kalau kita besok misalnya mendapatkan serangan fajar ya untuk memilih partai A, memilih caleg A, memilih capres A,
dan kemudian kita merasa tidak bebas, apalagi dengan menerima uang, ya itu namanya sudah melenceng, itu praktik demokrasi begitu. Oleh karena itu menurut saya kita harus menjaga kehormatan diri kita. Jangan kita jual suara kita. Karena dengan menjual pada akhirnya pilihan kita itu bukan dari kebebasan kita, tapi karena ya paksaan, karena motif-motif lain. Nah, jadi kita yakin sebenarnya kalau manusia ini menggunakan hati nuraninya dalam memilih, bukan karena macam-macam ya, bukan karena duit, bukan karena apalagi, bukan karena mungkin termakan oleh isu hoax misalnya, itu sebenarnya akan lahir pemimpin yang kita idam-idamkan. Ya tentu saja kita memilih pemimpin itu harus ada dasarnya. Kita harus menyerahkan pemimpin kita ini atau calon pemimpin kita, entah itu di level daerah atau di anggota legislatif, baik daerah sampai pusat, termasuk sampai presiden. Kita harus memilih orang yang satu yang amanah tentu saja, yang kita yakin bahwa kayaknya ini orang yang mampu. Inilah pasangan yang paling mampu menurut kita. Terserah siapa, kita kan nggak tahu. Hati Anda yang akan mengatakan, kayaknya ini deh. Tapi kayaknya ini deh itu jangan buru-buru. Kita harus tracking dulu, apalagi yang anak-anak muda ini ya. Kita harus tracking dulu, membanding-bandingkan. Satu misalnya pendapatnya, atau idenya, atau gagasannya. Kemudian yang kedua misalnya, boleh pendidikannya, boleh agamanya, boleh. Makanya sekarang kan capres-capres itu lagi membangun citra kan. Betul Pak. Tampil iklan di azan yang sekarang dipersoalkan, ya, pakai peci, kemudian apa lagi ya, macam-macam ya. Kampanye di sajadah, berziarah misalnya, itu kan menunjukkan itu nilai keislaman itu penting. Ya di Indonesia kan mayoritas umat Islam. Betul. Maka yang muncul pemimpin Islam itu wajar dan itu tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi begitu. Tapi tentu saja kita jangan melihat simbolnya saja, jangan melihat covernya saja, tapi kita lihat isinya, kualitasnya, akhlaknya, kecerdasannya, kemampuannya. Karena itu milih jadi presiden itu nggak main-main loh. Mereka capres-capres itu akan memimpin Indonesia. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Jangan karena populer saja. Oh kayaknya itu ganteng misalnya gitu. Kayaknya itu gaul, nggak bisa begitu. Cari presiden kok yang gaul, nggak bisa. Gaul boleh, tapi tetap pada akhirnya adalah kualitas untuk seorang presiden itu yang dibutuhkan seperti apa. Dia punya kehidupan spiritual yang bagus tentu saja. Kemudian kata-katanya bisa dipegang atau tidak, konsisten atau tidak, istiqomah atau tidak. Boleh kita seperti itu. Nah, setelah kita tahu kualitas calon pemimpin kita yang akan kita pilih, termasuk caleg kita, partai kita, ya tentu saja saatnya kita memilih, tapi dengan kebebasan, dengan hati nurani, bukan dengan karena money politik atau karena ikut-ikutan dan sebagainya. Itulah dasar hukum yang harus, dasar pemikiran maksud saya, dasar pemikiran yang harus kita miliki. Sehingga kemudian ketika kita menjadi seorang voter, seorang pemilih, sebagai rakyat, sebagai netizen, sebagai warga negara, citizen, maka itulah kita sudah menggunakan hak kita. Asal dengan seperti itu, bahwa semua warga dijamin kebebasannya sesuai dengan hati nuraninya, tanpa ada perilaku-perilaku yang tidak jujur ya dari sekelompok pihak, insya Allah nanti hasilnya bagus presiden kita itu, insya Allah. Cuma bagus itu menurut siapa? Siapapun kita terima gitu. Kita mari menghormati hak gitu, kira-kira begitu. Maka kemudian tentu saja kita rindu bahwa siapapun public figure atau pejabat publik itu jangan kemudian mengarahkan dengan
secara tidak jujur. Contohnya, misalnya menyerang calon tertentu dengan label-label yang barangkali sebenarnya itu masih bisa dipertanyakan. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan kemudian kita termakan oleh labeling-labeling yang belum tentu jelas kebenarannya. Yang penting berdasarkan informasi yang kita yakini, kayaknya yang pas yang mana. Nah, kalau kita orang awam nggak ngerti ya, kita boleh tanya ke teman misalnya. Emily, menurut kamu itu ya, calon A itu seperti apa, calon B seperti apa, calon C seperti apa. Yuk kita lihat tuh omongannya di media sosial, baik yang videonya, yang dimuat di koran. Tapi tentu kita harus percaya atau memilih sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau survei, percaya nggak Emily? Nggak 100% percaya sih. Nah, ternyata kita juga mendengar bahwa survei itu sudah tidak murni lagi, sudah dimasuki oleh pemilik modal. Betul. Nah, apalagi kalau bicara oligarki, waduh, berat itu kalau kayak gitu-gitu. Ya kita masih jauh demokrasinya lah. Ya. Artinya apa? Demokrasi itu sekedar prosedur saja. Jadi jangan mendewa-dewakan demokrasi. Dan memang demokrasi ada jeleknya, Mbak. Ada jeleknya. Apa jeleknya? Yang menang itu yang suara terbanyak itu yang menang. Ya. Bisa diambil contoh begini, Mbak. Misalnya di desa kita ini ada 100 orang. Oke. Tapi hampir 90% itu, mohon maaf, itu misalnya penjudi. misalnya gitu ya. Kan satu orang satu suara. Betul. Nah, sementara orang yang baik itu cuma 10 orang. Jangan salahkan nanti yang terpilih ya mereka. Ya, okay. Itulah jeleknya demokrasi. Paham maksudnya? Paham. Nah, itulah. Jadi tentu ada jeleknya. Tapi meskipun ada jeleknya, tapi bukan berarti itu kita tidak bisa memilih demokrasi. Kita tetap pilih ya. Tapi tentu saja dengan cara supaya warga kita ini semakin baik, sehingga kemudian nanti pemimpin yang lahir itu ya yang baik, kira-kira begitu, yang mampu, yang ahli, bukan yang asal-asalan. Karena yang kita pilih itu presiden Indonesia, bukan presiden medsos, bukan presiden pencitraan, bukan. Kalau muslim ya muslim yang sesungguhnya. Nah, kira-kira begitu. Sudahlah, saya nggak mau berpanjang nanti mbok dikira. Insya Allah saya berusaha untuk netral, karena bagaimanapun kita ini kan mencerahkan masyarakat ya. Asal itu sesuai dengan hati nurani Anda, tidak karena paksaan, bukan karena duit. Suara kita sangat berharga. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang dipilih? Bisa capresnya, cawapresnya, calegnya. Mungkin teman kita ada yang nyalek kan barangkali ya. Ada. Nah, kita uji yang nyalek itu. Kamu jadi caleg sudah paham belum? Maksudnya apa nyalek itu? Ya cari duit. Nah, kalau caleg kita, capres kita jadi presiden, jadi anggota legislatif, niatnya mencari pekerjaan, ekonomi, nggak jadi itu. Nggak jadi, jangan dipilih. Jadi kita harus mencari presiden yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar tulus, termasuk anggota legislatif, yang benar-benar berjuang, bukan yang untuk mencari pekerjaan, mencari gaji. Nggak bisa begitu itu. Itu kita pertanyakan motivasinya. Ya kita tetap berterima kasih kepada mereka yang mau mencalonkan diri, karena daripada nggak ada kan. Ya cuma ya kita harus bertanggung jawab untuk mencerdaskan mereka juga. Untuk apa mereka jadi presiden? Kalau dipikir-pikir tuh repot loh Mbak. Habis duit, ya kan? Ya. Hampir nggak ada waktu untuk keluarga loh Mbak itu. Betul. Apa sih untungnya jadi presiden itu? Kalau niatnya untuk sekedar biar kelompoknya, biar golongannya makmur, biar pengusaha yang dibaliknya itu kemudian mendapatkan kepentingannya, wah itu salah itu niat begitu tuh. Kita harus betul-betul untuk mengabdikan diri untuk membangun masyarakat Indonesia ini, sehingga masyarakat kita ini semakin sejahtera, semakin ya ada keadilan dan seterusnya. Artinya apa?
kita tetap berterima kasih kepada mereka yang mau jadi anggota legislatif, jadi pemimpin, jadi kepala calon bupati, kepala calon gubernur. Cuma kita pertanyakan apa motivasinya. Nah, kalau Anda menduga ini mah untuk cari pekerjaan saja, atau kita sebut dengan job seeker ya, pencari kerja, ya nggak bisa jadi anggota legislatif kok pencari kerja. Nggak boleh kita milih. Misalnya milih kepala desa kan kita sudah biasa ya, kalau yang tinggal di desa. Milih di desa atau di kelurahan? Di desa, Pak. Desa kan, berarti pernah milih kepala desa kan? Betul. Kita nggak boleh. Itu kasihan, itu pengangguran, nggak bisa begitu. Milih kepala desa karena pengangguran, nggak bisa. Kasihan itu kalau nggak jadi gubernur itu nanti mau jadi apa lagi? Kita nggak boleh, karena itu mau memilih orang yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Karena presiden itu sangat strategis. Dia akan memerintah polisi supaya menegakkan hukum, menyuruh apalagi ya pegawainya. Jadi kita itu bertanggung jawab, Pak. Panjenengan misalnya gini, mau ngerasa bahwa, misalnya jika merasa bahwa ini layanan pendidikan kita ini kayaknya kurang pas ini, saya kok nyekolahin anak susah. Kalau panjenengan merasa begitu, carilah anggota legislatif, calon presiden yang kira-kira bisa menciptakan apa yang panjenengan inginkan. Misalnya supaya pendidikan di Indonesia semakin bagus, supaya layanan kesehatan semakin bagus. Nah, menurut panjenengan yang kira-kira pas itu siapa? Itulah motivasinya. Karena mereka akan memegang urusan umat, urusan masyarakat, urusan rakyat, urusan perutnya, urusan pendidikannya, urusan kesehatannya, macam-macam itu. Jangan main-main kita memilih pemimpin itu, harus betul-betul ya dipertimbangkan. Kalau nggak tahu ya cari dan tanya. Tanyanya kepada orang yang benar-benar tahu gitu, jangan tanya asal menurut kamu mana itu? Ya menurut saya sih yang partainya merah, yang partainya kuning, yang partainya hijau. Ya bukan sekedar itu. Tapi kita tanya orang yang benar-benar memang jernih pemikirannya, entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu siapalah, terserah. Yang mereka boleh jadi sudah banyak baca, banyak informasi, dan kita yakin dia tidak berkepentingan. Jadi cari orang yang tidak punya kepentingan. Kalau orang yang punya kepentingan, karena dia ngerasa nanti mau jadi menteri, mau jadi pejabat, mau jadi apa, pilih ini aja. Nah, kalau kita curiga, dia mengarahkan ke situ karena dia punya kepentingan ya itu nggak usah dipercaya. Kita percaya saja orang yang memang benar-benar menunjukkan ini loh pilihan terbaik saya buat Indonesia menurut saya, dengan pertimbangan A, B, C, D gitu. Kita boleh ikut orang begitu tuh, karena kita nggak punya informasi. Tapi kalau kita mungkin masih muda, mengumpulkan informasi, lihat akun Twitternya, akun Instagramnya, akun Facebooknya, gagasannya seperti apa sih? Dia pernah ngomong apa yang terekam, yang tertulis? Dia pernah mempraktekkan apa? Boleh silakan, yang kita sebut kemarin namanya rekam jejak. Begitu Mbak Emily, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Mitra bersedia ya. Apakah mungkin teman Anda sudah mulai ada kabar mau mencalonkan diri? Silakan boleh tanya. Tadi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Fuad. Ya, ini kayaknya saya juga perlu tanya sama teman saya. Boleh, silakan. Ya. Saya jadi keinget saya pernah ditawarin untuk nyalek juga. Wih, gitu. Hebat sekali Emily ini. Aduh, baiklah Mitra Lovers, masih ada waktu untuk Anda yang mau bertanya. Silakan bisa lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Kita masih ada satu sesi lagi, so jangan kemana-mana. Keep stay tune online Mitra FM Purwokerto. Baik Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir ya. Masih ada waktu untuk yang mau masuk. Tadi juga ada Kayla sepertinya mau masuk. Silakan di 081326151049. Dan Mitra Lovers, mungkin untuk Anda yang mau bertanya secara langsung masih bisa ya sampai nanti di jam 5:30 sore. Tadi juga saya sempat ingat pas ngomong soal ini Pak, apa namanya,
yang serangan fajar nih Pak. Iya, gimana? Biasanya kan kalau serangan fajar itu pagi-pagi nih ya Pak ya. Iya. Terus kalau misalnya kita terima uangnya tapi tidak melakukan persetujuannya, kira-kira kita dosa nggak Pak kalau nerima itu Pak? Ya memang sebaiknya tidak nerima, karena kita pengen menjaga kemuliaan suara kita. Oke. Karena kalau kita terima kan jadi merasa berhutang itu. Betul. Cuma kan begini, ada fatwa. Ini fatwanya tidak resmi ya. Oke. Jadi kalau panjenengan ngerasa butuh, apalagi misalnya buat beli bensin, buat makan, ya diterima saja. Oke. Diterima saja, kan tidak jelas itu. Ya itu salahnya mereka kenapa menggunakan uang gitu ya. Itu pilihan kedua. Tapi pilihan pertama, kalau panjenengan tidak terlalu membutuhkan, tidak darurat gitu ya, masih bisa makan sendiri. Itu sebaiknya ditolak. Oh, baik. Supaya tidak mempengaruhi pilihan kita. Nah, kemudian kita pilih sesuai dengan hati nurani kita. Gitu. Karena kalau kita nerima itu kan ada rasa hutang budi kan. Baik. Iya kan? Iya, betul. Apalagi kalau kita berjanji. Nah, itu dosanya di situ kalau berjanji. Emily, kamu tak kasih 100.000 nih. Besok kamu pilih saya ya. Kemudian kamu Emily mengatakan, siap, ya pasti. Besoknya milih orang lain. Baik, kita coba sepertinya ada yang masuk. Oke, Pak. silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Emily ya. Halo Kayla, apa kabar? Alhamdulillah. Wa syukurillah. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Gimana Kay? Ada yang mau ditanyain? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Iya Wak. Aku mau bertanya tentang yang tadi di dalam tema itu sendiri. Apakah demokrasi itu di dalam agama Islam itu haram apa enggak? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sama diri aku jujur udah megang dari dapil yang merah. Tim sukses. Kamu tim sukses sama gimana? Iya. Oke. Aku jujur udah menerima segala bantuan untuk masyarakat di sekitar saya. Oke. Dengan diadakannya pengajian besar, terus menerima dan segalanya, tapi aku yang megang. Itu yang pertama. Tapi ada tawaran lain dari yang berwarna putih. Oke. Tapi nggak usah. Ada partai putih itu, nggak ada itu. Masa? Iya terus silakan. Namanya Jadi pertanyaan gimana yang kedua tadi? Ya, apakah aku harus punya prinsip untuk yang ke merah, jangan menerima yang putih? Ya, oke. Karena itu termasuknya aku nggak halal ngono kuwi loh. Boleh ndak aku seandainya megang yang satunya lagi? Oke. Gitu. Ya, baik. Tolong jelasin ya. Oke, baik. Makasih Oke, Mbak Emily. thank you Kay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini waktunya mau habis ya? Ya. Singkat saja ya. Yang pertama, meskipun di Islam tidak disebut secara jelas demokrasi, tapi ada prinsip yang mirip, yaitu musyawarah. Oke. Jadi tidak haram, boleh silakan. Baik. Jadi intinya untuk bentuk negara itu berdasarkan pemahaman yang mayoritas itu diserahkan ke umat Islam, mau memilih sistem apa. Nah, salah satu prinsip yang dipegang itu adalah kita disuruh bermusyawarah untuk menangani persoalan-persoalan bersama. Nah, kita mau memimpin pemilih ini kan, memilih pemimpin ini kan untuk kepentingan bersama kan, yaitu rakyat Indonesia kan. Jadi insya Allah demokrasi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun tidak sama persis dengan musyawarah, tapi itu prinsipnya. Bahwa kita menghargai setiap orang, ya, bisa langsung, seperti pemilihan presiden kan langsung Mbak. Ya. Tapi untuk menyusun undang-undang kita harus memilih wakil. Nah itu namanya demokrasi tidak langsung. Ya, baik langsung maupun tidak langsung itu menurut saya tidak bertentangan. Selama kemudian kita memilih itu menggunakan pertimbangan
tadi bebas dan sesuai dengan hati kita, tidak karena tekanan dan karena tadi jual beli suara. Yang kedua, jadi begini, tergantung Kaila ini posisinya sebagai apa. Kalau dia hanya intinya bekerja, kan semua partai itu kan kampanye nih, kan butuh EO, butuh tenaga untuk bagi-bagikan. Tapi masalahnya kalau bagian duit gimana itu? Iya juga ya. Ya mungkin ini agak sulit ya untuk dihapus sama sekali. Tapi selama memang caleg yang kita bela, caleg yang kita terima orderannya itu memang secara akhlak bagus dan kelihatannya layak, boleh kita seperti itu. Untuk intinya sekedar untuk menjadi tim sukses. Tim suksesnya kan dibayar itu. Istilahnya Kaila pegang. Boleh, nggak apa-apa menurut saya. Cuma mungkin itu agak remang-remang memang. Apalagi kalau panjenengan tilep duitnya, waduh repot lagi tuh. Jangan ya Ki. Nah intinya kita sampaikan sesuai dengan permintaan. Kita hanya niatnya kerja saja. Kerja untuk menyampaikan apa istilahnya. Ya itu agak mirip dengan money politik sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi, kalau itu tidak untuk per individu, per suara gitu, misalnya satu suara 100.000, insya Allah masih aman. Dalam pengertian misalnya gini, kita hanya menyampaikan, ini loh ada teman kita ini, orangnya juga bagus, meskipun partainya barangkali ya mungkin bukan partai Islam, nggak apa-apa, kalau niatnya panjenengan bekerja gitu ya, untuk kemudian mendekatkan dengan masyarakat. Soal pilihan kan soal mereka. Apa calegnya nanti akan nuntut? Kan nggak bisa. Kan nggak bisa dibuktikan bahwa Emily itu milih atau tidak, kan sulit itu kan mainnya main perasaan saja ya, cuman akhirnya kasihan kan, kita sudah siap dukung tapi jangan bilang siap milih. Kan bilangnya siap dukung. Iya juga sih. Iya kan, dukung itu bisa mendoakan, bisa kalau milih itu soal lain gitu. Memang agak sulit ya bekerja dalam wilayah politik begini. Tapi menurut saya sebaiknya kalau sudah menjalin komitmen dengan satu partainya, tadi Kaila mengatakan merah. Yang penting jangan menjalin komitmen dengan lawannya di situ. Kalau mau ke partai yang putih tadi, itu di daerah lain. Ini kan kelihatannya kan masalah caleg kan. Boleh kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting tidak kemudian di RT-nya ada caleg masuk, partai merah diterima. Di RT-nya ada partai putih masuk diterima. Nah itu yang tidak boleh menurut saya. Karena kan itu transaksinya adalah kita berusaha menyampaikan bahwa ini untuk milih ini kan. Meskipun kita tidak bisa menjamin, kita hanya berjuang untuk menyampaikan ke masyarakat. Tapi kalau meskipun partainya beda tapi daerahnya beda nggak masalah. Kalau Anda dipercaya untuk mengkomunikasikan, ini ada teman mau nyalek, kira-kira begitu, mau sosialisasi kan butuh minum, butuh apa gitu ya, nggak masalah menurut saya kalau untuk kepentingan bersama, dalam pengertian mungkin dia ngasih sound system, ngasih apa, untuk yang penting jangan kemudian kalau tidak jadi kemudian diminta. Itu yang nggak boleh begitu tuh, kan pemberian untuk kepentingan bersama, bangun kantor apa istilahnya pos kamling ya nggak apa-apa. Dan kita jangan merasa berdosa kalau kemudian kita apa istilahnya menolak, nggak apa-apa. Kalau kita tidak siap menerima tidak menerima bantuan dan tidak siap pemilih ya. Tapi kalau orangnya bagus dan kita kelihatannya yakin nih, setelah sosialisasi kita yakin, oh kayaknya bagus nih didukung. Nah kita sepakat nih, kalau begitu kita pilih saja. Nah kemudian dia memberikan tali asih, ya, itu diterima saja. Yang penting kalau bisa jangan yang individual tapi yang bareng-bareng. Ini mungkin terjadi perbedaan pendapat barangkali ya. Kalau bagus sih, kalau bisa ditolak. Cuman kan kita masyarakat Indonesia ini kan juga beda-beda kan ekonominya. Kadang-kadang mungkin kerasa dapat sembako kan yang mana daripada dicarikan dikasihkan ke orang lain misalnya. Mungkin ada pendapat seperti itu, nggak apa-apa ya. Jadi silakan, kira-kira hati panjenengan itu atau hati Kaila itu merasa lebih srek yang mana. Coba kalau sudah komitmen satu ya jangan menerima komitmen lain dalam wilayah yang sama, itu kan namanya nggak bisa dipegang kata-katanya. Begitu Mbak Emily, kayaknya sudah habis waktunya ya. Jadi demikian Bapak sekalian, semoga ini bermanfaat sehingga nanti
ketika kita berdemokrasi itu punya pandangan yang benar bahwa kita memang dalam agama kita dianjurkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat kita. Nah, sekarang di era modern ini yang dipakai adalah demokrasi. Maka kita harus berpartisipasi dalam demokrasi ini. Cuma jangan kemudian demokrasi ini kemudian menjadi menyimpang. Ya, kita harus menjaga supaya demokrasi ini tetap baik sehingga nanti lahir pemimpin, wakil rakyat yang memang berkualitas. Itulah motivasi kita berdemokrasi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu dia Mitra Lovers, Beranda Islam untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Beranda Islam setiap hari Kamis setengah 5 sore sampai dengan setengah 6 hanya di Mitra FM Purwokerto. Dan jangan lupa untuk tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda.